Halo guys, ketemu lagi masih di channel yang sama, Joshua Cikal Perwira Channel. Di video kali ini, saya akan menjawab pertanyaan dari video ini. Nah, pokok bahasan dari video ini adalah tentang pengantar bimbingan dan konseling. Stay tuned and enjoy. Bahasan pertama, tak kenal maka tak sayang dong. Tapi, aku belum kenal kok udah sayang ya. It's just kidding. Back to topic. Apa arti bimbingan? Dan juga apa arti dari konseling? Loh, emang beda toh? Ya jelas beda. Bimbingan adalah segala usaha yang membantu mengeluarkan potensi seseorang secara positif. Ulang ya, bimbingan adalah segala upaya mengeluarkan potensi seseorang secara positif. Contohnya, suatu bentuk latihan skill dari yang tidak bisa menjadi bisa. Nah, sedangkan konseling berarti serangkaian kontak atau hubungan langsung dengan maksud membantu orang-orang yang mempunyai emosi negatif menjadi positif dan memberikan bantuan kepadanya dalam merubah sikap dan perilaku. Contoh nih, ada murid yang kesehariannya tampak murung. Nah, di sini peran konseling dibutuhkan untuk menemukan masalah pada anak ini dan menjadikannya seminimal tidak murung lagi secara tuntas. Jadi, intinya bimbingan berhubungan dengan potensi, sedangkan konseling berhubungan dengan emosi, sikap, dan perilaku. Kan secara bahasa sudah jelas kan? Semisal, para atlet dibimbing sebelum mengikuti turnamen. Kan tidak ada para atlet dikonseling sebelum mengikuti turnamen. Ya bayar. Lanjut gak nih? Lanjut, yuk gas. Bahasan kedua, siapa yang bisa menjadi konselor dan konseli? Sebelumnya, konselor adalah orang yang memberikan konseling, dan konseli adalah orang yang dibimbing. Pirtinyi ini, siapa yang bisa menjadi konselor? Nah, tentu di sini semua bisa menjadi konselor, asal mempunyai kriteria sebagai berikut. Yang pertama, kongruensi atau punya kepekaan dalam membaca keselarasan antara ekspresi dan ucapan si konseli. Yang kedua, empati atau kemampuan mengetahui dan ikut merasakan apa yang dirasakan konseli. Ketiga, perhatian positif tanpa syarat, yang berarti konselor dapat menerima bahwa konseli memiliki nilai-nilai yang berbeda dari konselor tersebut. Last but not least, yaitu kepekaan membaca situasi. Seorang konselor harus pintar membaca situasi, di mana saatnya dia harus serius atau saat dia harus memberikan sedikit gurauan yang tentunya tidak menyakiti hati si konseli. Nah, konselor udah dari tadi berbicara tentang konseli. Konseli itu apa sih? Konseli sendiri adalah orang yang sedang ambyar. Bukan karena setelah mendengarkan lagu Lord Didi Kempot, ambyar yang itu, atau Denny Caknan, los dondang lanjut lehmu whatsappan. Nah, ataupun Dori Harsa yang ini, sing tak sayang ilang. Bukan itu, tetapi ambyar
karena permasalahan pribadi, entah karena bullying, sikap dari keluarganya sendiri, ataupun sikap dari lingkungan yang telah mengganggu psikisnya. Nah, cukup sampai sini bisa dimengerti kan? Kalau bisa, mari kita lanjut ke yang ketiga, bahasan ketiga. Tujuan konseling. Tujuan konseling dapat dirumuskan sebagai berikut. Mengenali dan meredakan perasaan klien yang negatif. Contohnya, murung, sedih, dan marah. Yang kedua, membantu klien memahami diri sendiri dan mengenali masalah yang dialami. Yang ketiga, membantu klien mengambil keputusan yang tepat. Dan terakhir, membantu klien melaksanakan keputusan yang telah direncanakan sebelumnya. Jadi, di sini ada 4 flowchart atau langkah-langkahnya, yaitu pengenalan akan perasaan, lalu yang kedua pengenalan akan masalah, ketiga perencanaan pengambilan keputusan, dan pada akhirnya pengambilan keputusan yang terbaik bagi konseli dan dilakukan oleh konseli itu sendiri. Jadi di sini sifatnya konselor hanya membimbing. Jadi yang menentukan keputusan itu semuanya berada di tangan si konseli itu. Nah, mungkin nggak usah perlu dijelaskan lagi ya, karena sudah gamblang, sudah jelas, sudah los. Oke, nah mari kita ke bahasan yang keempat. Indikator keberhasilan konseling. Nah, seorang konselor atau proses konseling bisa dilihat indikator keberhasilannya dari berubahnya psikis atau perilaku si konseli, atau seminimal mungkin masalah yang dihadapi konseli sudah terselesaikan secara tuntas. Tapi yang lebih tepatnya kita sebut bukan indikator keberhasilan ya, tapi sebagai sebuah kegembiraan seorang konselor. Nah, yang terakhir nih, kan kita sebagai seorang Kristiani, orang-orang Kristiani kan ya, nggak afdol dong kalau kita tidak melandasi hidup kita dengan memegang prinsip-prinsip Katolik. Nah, prinsip-prinsip yang saya akan pakai semisal jika saya akan memberikan konseling, yaitu adalah pada Injil Yohanes bab 8 1-11 tentang seorang wanita yang terciduk bersinah dan dibela oleh Yesus sendiri. Memang dalam adegan tersebut tidak banyak perkataan yang dikeluarkan oleh Yesus sendiri, tapi hanya ucapan sederhana yang penuh makna. Barang siapa yang merasa tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama dalam melemparkan batu. Di sini, seorang konselor harus punya keberpihakan pada konseli. Bukan keberpihakan secara buta ya, tapi keberpihakan karena meyakini bahwa konseli bisa berubah menjadi lebih baik. Perasaan ini kalau bahasa Jawanya itu mak dek ser ya, sedikit tapi reflektif. Yang kelima, penutupnya ini udah penutup. Nah, kita punya 2 telinga dan 1 mulut. Cakep, bukan pantun woi. Maksudnya kita diberikan anugerah untuk lebih banyak mendengar dan daripada berbicara. Mari kita sama-sama mendengarkan dan melihat perasaan orang lain, karena kita harus menjadi pendengar yang baik. Akhir kata, saya Joshua Cikal Perwira. Thanks for watching and bye-bye.